Rofiki Channel dalam program Gerobak Golongan Orang Baik. Bismillah, sahabat gerobakar semuanya yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam telah mengajarkan semenjak dini bahwa menuntut ilmu adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan, tidak peduli laki-laki maupun perempuan. Dengan menuntut ilmu, kita dapat menghindarkan diri dari kebodohan dan memperkuat rasa cinta serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama-ulama terdahulu, para tabi'in terdahulu, para salafus soleh telah mengajarkan kepada kita bagaimana giatnya dalam mencari ilmu. Beliau harus hijrah dari negerinya, dari kampungnya ke negeri lain. Bahkan untuk mengetahui satu hadis pun harus mencari dari satu kampung ke kampung lain, dari negeri yang satu ke negeri yang lain untuk mengetahui hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat gerobakar semuanya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ketahui bahwa untuk menuju pada puncak gunung yang tinggi, yang katanya di sana ada keindahan, ada rasa yang terbayarkan, kita harus melewati beberapa tantangan terdahulu, beberapa halangan terdahulu, dari mulai lebah mungkin, dari hutan, dari kerikil, ular, duri dan semacamnya. Kita begitu semangat untuk melewati dan terbayarkan setelah kita sampai pada puncak gunung tersebut. Begitupun dalam mencari ilmu. Sahabat-sahabat gerobakar semuanya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Al-Ghazali berkata, esensi dari ilmu adalah untuk mengetahui apa itu ibadah dan ketaatan. Insyaallah orang yang mempunyai ilmu tidak akan pernah ia terjerumus dalam hal-hal yang tidak benar, dalam ajaran-ajaran yang menyimpang, karena esensi dari ilmu menurut Imam Ghazali adalah mengetahui apa itu ibadah dan ketaatan. Ketika sudah mempunyai ilmu, ataupun ketika orang yang selalu mencari ilmu, tak hanya orang tua yang selalu mendoakannya, tidak, tetapi seluruh makhluk yang ada di bumi ini bahkan ikut mendoakan orang yang giat mencari ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ardh wal hitanu fi jawfil ma. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintai ampunan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan hingga ikan yang ada di dasar laut. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat gerobakar semuanya dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa terus memberikan inspirasi untuk teman-teman gerobakar, sahabat-sahabat gerobakar yang ada di luar sana, dan khususnya terhadap saya pribadi, bisa belajar terhadap orang-orang hebat, orang-orang yang menginspirasi di dalam hidup tentunya. Insyaallah pada kesempatan kali ini sudah ada di samping saya tentunya
untuk berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi ilmu, sharing ilmu di acara Gerobak Golongan Orang Baik ini. Masya Allah. Sebelum banyak yang akan dibahas tentang masalah berbagi inspirasi, kisah dan keilmuannya, namun terlebih dahulu diperkenalkan dulu, khawatir banyak nih karena yang nonton juga ribuan. Alhamdulillah diperkenalkan dulu di acara Gerobak ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, para pemirsa Gerobakers Ya, Gerobakers yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan ya, nama Izzuddin Hitimala ya, asal dari Ternate ya, Maluku Utara, dari 7 bersaudara. 7. Get over here! Anak keenam ya. Banyak ya. Banyak ya, banyak cepat. Saya anak keenam dari 7 bersaudara, dan keluarga itu ada di Ternate semua. Ternate semua. Ya, anak yang terakhir atau ada yang ke-7 itu kemarin sudah selesai wisuda di sini. Oh Ya, nah, yang kemarin itu alhamdulillah sudah selesai wisuda dan alhamdulillah udah balik ke Ternate juga. Jadi kalau keluarga itu memang semuanya ada di Ternate, tidak ada di sini. Jadi setelah balik beliau itu langsung ke Ternate? Ya, langsung di Ternate, ngabdi di kampung sendiri karena memang di sana itu untuk tingkat guru-guru saja itu kebanyakan lulusan SMP SMA. Sebelum jauh Pak Izu menginjak nanti berbagi, yang mau saya tanyakan, Hitimala itu nama marga apa gimana? Ya, Hitimala itu ya nama marga. Kayak Medan itu kan ada Marpau. Iya, kalau di Ternate itu memang dia identik dengan marga. Jadi nama belakangnya itu adalah nama marga. Yang Hitimala itu marga. Kemudian ada yang memang sering kita dengar Marasa Besi, ada. Gitu. Ambon marga juga. Marga juga. Ya. Kalau saya itu bapak dari Ambon tapi dia di Kepulauan Seram. Kalau bapak ya asalnya di Seram, bukan Serem. Seram ya. Kalau menakutkan. ibu itu asli di Ternate ya, Ternate tapi dia pendatang juga. Kalau ibu memang aslinya itu orang Bajo. Untuk di kepulauan apa tadi? Kepulauan Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Kalau teman-teman Gerobakers melihat di peta itu ya, peta itu ada berbentuk huruf K kecil. Nah itu Pulau Halmahera Selatan. Jadi Halmahera Selatan itu lebih besar daripada Kepulauan Ternate itu sendiri. Nah itu ya teman-teman Gerobakers jauh-jauh dari Halmahera Ternate hanya untuk hadir jadi bintang tamu di acara Golongan Orang Baik ini. Insyaallah segala khair. Tadi itu sudah hadir di acara Golongan Orang Baik ini. Insyaallah banyak menginspirasi. Ini Ustaz Izum, apa nih yang akan dibagi tentang perjalanan hidup? Banyak suka dan duka apa banyak dukanya? Alhamdulillah ya, kalau dukanya memang banyak ya. Jadi gimana kok bisa sampai nyelesain S2 itu, gimana ceritanya? Jadi kalau ditanya itu memang saya adalah anak nelayan. Dan memang lahir kalau dibilang lahir dari di atas apa air ya kali ya. Jadi saya dari kecil sampai besar itu ya, sampai SMP itu memang kerjanya itu di laut, nyari ikan gitu. Karena memang sumber keuangannya di situ. Jadi banyak putri duyung. Banyak. Iya. Tapi di dunia tidur gitu. Gimana? Jadi subhanallah dari SD dari kelas 1 itu sudah ditinggalkan sama ibu ya. Dari situlah dari kelas 1 dari situ. Tapi banyak masih ingat. Cuma kalau ada yang kecil, ada yang terakhir nggak ingat ya. Karena masih kecil kan. Saya
udah kelas 1 SD baru ibu meninggal tuh. Dan alhamdulillah dari situlah motivasi awal supaya bisa sekolah dari SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Motivasi, kalau ditanya motivasinya situ ya. Jadi ketika ibu meninggal itu sama sekali tidak bisa baca Al-Quran. Jadi keluarga semuanya. Jadi melihatnya karena kakak juga dari kakak pertama, kedua, ketiga itu ya selesai cuman SD, SMP, bahkan nggak selesai sampai SMA. SD, SMP, ya, SMP-nya negeri kan? Enggak, SMP-nya swasta. Nah, itu ada 3 orang. Kalau ada 1 kakak yang sekarang alhamdulillah udah jadi PNS. Ya, dan keluarga baru beliau aja sih yang selesai. Itu sampai D1 aja. Oh gitu. D1. Jadi yang keluarga situ yang bahkan di pulau di desa tersebut itu yang sarjana pertama itu kakak, tapi D1 doang. D1 apa di luar? Kok bisa di sana itu sedikit pembelajaran tentang agama, gimana ceritanya? Apalagi di keluarga antum sampai ada yang tidak tahu baca. Apakah memang di sana itu Ustaz itu jarang ada yang dari orang atau pesantren juga jarang, atau gimana? Ya betul. Kalau di sana di Ternate itu mayoritas Islamnya, mayoritas Islam, dan sampai sekarang itu masih ada yang namanya Kerajaan Ternate Tidore masih. Bahkan kita di Halmahera Selatan itu kerajaan Kesultanan Bacan, yang Batu Bacan itu berasal dari sana, dari Bacan. Di sana mayoritas Islam, tapi untuk pendidikan agama Islam itu sangat minim sekali, sangat sedikit sekali, karena mungkin kita adalah di bagian timur ya, susah untuk menjangkaunya. Aksesnya ya susah ke sana. Bahkan kalau dai-dai dari sini ke sana itu ya palingan berapa bulan bertahan di situ bisa. Karena faktor pertama ada memang aksesnya ya, akses untuk kesananya itu susah, kemudian di sana fasilitas, kemudian internetnya nggak ada. Nggak ada internet. Jadi kalau mau internet harus ke kabupaten dulu. Nggak tahu yang viral-viral. Itu enak itu. Sebentar sekarang kan banyak viral itu. Bisa nggak kenal sama saya itu kalau agak berubah kering ini. Cukup terkenalnya di daerah kabupaten. Itu. Nah dari situ kalau dibilang guru ngaji dulu itu ada guru ngaji, palingan guru-guru yang memang mereka itu tamat dari SMP ya. Jadi guru-guru yang dikatakan orang tua-tua dulu lah. Yang ngajinya alif, bata gitu. Jadi bukan kayak metode kita yang sekarang ya, makin canggih. Banyak. Dan waktu itu memang kita hafal kayak Qul a'udzu birabbil surat An-Nas, surat Al-Falaq, Al-Ikhlas kita hafal, tapi ketika bacanya nggak bisa karena dengan menghafalnya. Dan memang di sana itu kita, kenapa orang-orang di sana itu kalau menghafal itu dibilang cepat, karena makanannya lebih banyak ikan. Nah, kalau menghafal itu hafal ya. Cerdas biasanya. Termasuk antum kan cerdas. Saya makan cerdasnya. Yang udah kesini mah tahu tempe Pak. Gimana? Jadi cerdasnya udah ketinggalan. Insyaallah. Rezu, gimana nih antum bisa sampai ke kota ini? Ya. Tentu dari dari sana kan butuh, apalagi aksesnya sangat sulit dan mungkin berbagai ekonomi dan macamnya bisa sampai ke sini sudah luar biasa. Di sana itu Pak, kalau jangankan kita sekolah di Jakarta ya, sekolah di Makassar saja itu sudah dinilai adalah orang kaya. Ekonomi yang paling yang sudah sekolah di Makassar aja itu udah ekonomi dia udah cukup ya. Apalagi kalau misalkan dia sampai bisa kuliah di Ternate, misalnya di Ternate di provinsinya itu, orang tua di kampung itu sudah bangga gitu, sudah dihormati gitu. Apalagi orang tersebut dia bisa sekolah sampai ke Jakarta ya. Di Jakarta itu luar biasa. Itu pasti di sana anak yang harusnya itu anak-anak DPR atau DPRD ya, orang-orang yang mampu gitu ya.
Nah, memang asalnya yang tadi saya bilang ya, motivasi pertama itu ketika melihat ibu meninggal, orang tua meninggal, nggak bisa. Nah, di situ udah langsung punya azam bahwasanya saya harus beragama, saya harus bisa baca Quran supaya ketika orang tua meninggal bisa saya baca Al-Quran, ataupun ada saudara yang meninggal bisa saya baca Al-Quran. Dari situ, dari SMP itu udah saya ini Pak, saya sudah merantau. Setelah SD, SMP itu udah merantau udah nggak di kampung, beda kecamatan, satu kecamatan, tapi masih sih di kecamatan tersebut ya. Dan saya dari SMP-nya sudah merantau, kemudian setelah SMP itu bapak sudah bilang ya nggak usah lanjutin karena tidak ada biaya, karena kan bapak sendiri ya, bapak sendiri, dan dari dulu bapak sudah penyakitan itu, tidak ada sakit gitu. Jadi untuk tenaga beliau ini udah nggak bisa diharapkan. Dari SMP saya nggak mau, pokoknya saya harus ke SMA. Oke, ya harus SMA. Bahkan 1 bulan itu saya harus mencari uang untuk biaya SMA. Saya ngelaut itu selama sebulan. Jadi kehidupannya di laut terus itu, ya pakai bukat kalau sana namanya itu jaring ya. Jadi ikan kita nyari nangkap ikan, nyari ikan, dari situ kita jual kan untuk dapat hasil uang untuk sekolah. Biaya pendidikan. Dan alhamdulillah ada pesantren yang nyari itu yang saya ceritakan tadi, nyari murid untuk, karena baru dibangun kan pesantren di Halmahera Selatan baru satu. Pesantren baru satu yang itu ada. Pesantren kota apa gimana? Kota ada satu apa kecamatan? Dari kabupaten tersebut. Dia pesantren itu beradanya di desa. Perjalanan 1 atau 2 jam lah dari desa tersebut, dari desa pesantren tersebut ke kabupaten. Ya, itu dari kita pesantren, tapi pesantrennya di desa. Dari itu alhamdulillah sampai kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan alhamdulillah ada peluang untuk ke Jakarta melalui tes ke awalnya itu Mahat Al-Zamanul, dan dari 16 orang yang ikut tes, alhamdulillah 14 yang lulus, termasuk saya sendiri. Dan itu di pesantren berapa orang itu Pak? Dari pesantren itu ada 29 atau 30 siswa. Dan 29 itu diambil dari apa, dari kecamatan itu atau per kecamatan? Itu beda-beda desa. Oh gitu. Ya, dari memang sudah pilihan ya, dari sana ya. Kalau dipikirkan juga ya, Masya Allah itu sudah mungkin lagi, tapi sudah pilihan Allah ya, udah dipilih. Nah, nyampe di Jakarta tahun 2010 itu kita mondoknya di Ali Anwaini, dan itu tidak langsung belajar normal ya, karena kita harus belajar yang namanya bahasa Arab dulu, kemudian ada seleksi dulu di situ di Anwaini ya, dan kemudian 4 atau 6 bulan di situ. Dari situ karena memang kita kekurangan bahasa ya, karena memang dari kampung gitu ya, kan SDM-nya kurang ya. Untuk bahasa Arab di sana mah tahunnya naam aja gitu aja. Sampai di Jakarta juga ketika teman lagi main bola, ya kita mah pakai bahasa isyarat aja, bahasa isyarat karena nggak tahu. Nama aja itu selama 6 bulan gitu. Selama 6 bulan itu. Nah, dari situ kita ada 7 orang ya dari Ternate. 7 orang itu dikirim ke Elsia Cibinong. Karena harus belajar. Iya, harus belajar bahasa Arab dulu di situ setahun. Nah, dari situ diharapkan balik lagi ke Anwaini dari situ. Dan memang kalau biaya di situ gratis, gratis di Elsia itu gratis untuk biaya pendidikan, tapi kalau uang makan itu dari kita. Dan makanya saya dan teman-teman itu punya inisiatif, karena kita tidak
bisa mengharapkan kiriman dari orang tua. Karena orang tua nggak bisa dihubungi. Iya, nggak bisa dihubungi, sinyal nggak ada, HP juga di sana nggak ada. Jadi kalau mereka mau ngasih kabar dari desa ke kabupaten itu, ke kota itu perjalanan seminggu lebih. Jadi kalau antum misalnya mau nelpon, iya, bilangnya ke kota dulu, nanti seminggu lagi harus seminggu lagi baru janjian gitu. Dari seminggu lagi baru balik lagi seminggu sekali. Makanya pada ketika kuliah itu memang nggak tahu tuh kondisi orang tua, kondisi keluarga, kondisi saya juga di sini mereka nggak tahu. Ketika di Cibinong Bogor ya, karena kita kuliahnya nggak ada saudara, atau sekolahnya nggak ada saudara, ya kita berusaha sendiri. Bahkan untuk menyambung hidup dari minggu ke minggu ya harus kita nyari pintar-pintar nyari duit. Dan dulu memang dari tukang parkir, tukang parkir di Pemda Cibinong itu kan, di situ kan ada pecel lele itu ya. Jadi kan saya gabung sama orang-orang di situ. Bang, bisa nggak nih saya jadi tukang parkir di sini? Bisa, tapi itu bagi dua, Pak. Bagi dua, sama tukang yang punya wilayah di situ. Jadi kita pecel lele kita jadi tukang parkir di situ. Bisa duitnya enggak ke semua, jadi bagi dua juga. Tapi inisiatif itu sudah bagus. Itu juga tukang jadi tukang parkirnya malam-malam, Pak. Pada maghrib itu pada isya udah selesai pembelajaran di kampus. Dari kampus. Jadi kita kuliahnya juga itu Sabtu Minggu kan libur. Ya, jadi Sabtu Minggu itu dulu di Cibinong Bogor itu ada namanya pasar kaget ya, pasar Minggu. Dan situ kita manfaatkan juga tuh. Jadi nyari orang yang punya dagang ya, kita tawarkan diri kan. Misalnya, Pak, Bu, ini berapa harganya? Kayak aroma apa itu? Yang senjamat kambing dua-duaan itu. Minyak wangi itu. Nah, berapa ini? Dulu 25 ya. Sini saya jual ya 25. Nanti untungnya untuk saya juga ya. Iya, tapi 25 kasih ke saya ya. Jadi kita jual ke orang itu ya 27.000. Jadi 25-nya kita kasih ke punya orang itu, 2.000-nya kita kasih. Dan alhamdulillah tiap minggu itu pasti aja kita dapat 2.000. Sampai sekarang masih hidup. Iya. Insyaallah. Memang Pak Isu ada sebuah kalau kayak istilah maksudnya kalau pengusaha itu kan setiap ada peluang itu usaha. Iya. Kalau tukang parkir itu setiap ada jalan itu juga jadi usaha. Ngelihat jalan tinggal modalnya duit. Jadi di mana ada peluang pasti di situ ada usahanya. Insyaallah. Tadi ini untuk begitu dari perjuangan dan semacamnya sungguh sangat motivasi, apalagi untuk kita nih yang cuman kadang-kadang kita berpikir perjuangan kita sungguh sangat besar, padahal setelah melihat cerita dari teman-teman ataupun dari orang-orang lain banyak yang lebih parah ataupun perjuangannya lebih berat daripada kita. Terus selanjutnya Ustaz Izum dari sana bisa langsung untuk selesai S2 itu gimana? Ya, jadi dari tadi kan sudah perjalanan itu sudah sangat menderita. Gimana masa menderita? Menderita yang membawa nikmat lah. Habis itu kan setelah ada hujan tentu akan ada pelangi. Gimana bisa ada pelangi? Jadi kan kita tuh setelah dari LC itu kan diminta balik ya. Cuman saya dan sukanya yang tantangan sih dulu. Ya mau balik tapi kondisi karena di NUM itu kita harus bayar per bulan 500. Saya mikir juga kalau 500 sedangkan orang tua di sana atau keluarga di sana itu belum mampu untuk membiayai kuliah. Terpaksa saya nyari pelayanan dulu. Alhamdulillah saya dapat mondok juga di Bekasi. Di Bekasi, daerah Bekasi itu di Tambun Selatan. Antum sudah jam sudah muter saya dari Kebayoran ke Cibinong ke Bekasi di Tambun Selatan itu
Pernah di situ dan saya adalah merupakan santri pertama. Cuma satu orang situ saya. Gitu. Dan saya juga nyari santri juga dulu. Ya, Mahat Al-Jandal namanya ya. Al-Jandal. Ya, Ibrahim Al-Jandal. Oh, bukan. Jandal. Al-Jandal situ. Tapi dari situ ketika udah nyari mahasiswa kan pesantren tahfiz kan namanya. Selama 6 bulan saya di situ melihat peluang saya mau kuliah sambil kuliah. Situ saya sambil kuliah di Jakarta Timur. Jadi tinggalnya di Bekasi, kuliahnya Jakarta Timur. Balik lagi ke Jakarta. Jakarta lagi. Jadi saya muter saya. Dari Jakarta Timur situ, alhamdulillah dapat beasiswa juga di salah satu kampus. Nah di situ dan saya tidak sendiri juga, ada teman, saya ajak lagi teman dari teman itu ada 2 orang masuk ke situ selama 6 bulan. Dan sekarang itu ada teman dari NTT juga namanya Ustaz Saiful yang sekarang di Mahat. Sama-sama berjuang dulu juga sama beliau, tinggal di Mahat dan pernah jalan kaki Pak. Dari Jakarta Timur itu di Cakung, jalan kaki sampai ke Bekasi. Dari Cakung jalan kaki sampai ke Bekasi. Gimana ceritanya, nggak ada uang apa? Iya, emang nggak ada uang kita Pak. Jadi dulu mau kuliah aja itu harus pintar-pintar ini lah. Ada sih kisah lucunya juga. Itu ada teman itu pura-pura ngisi pasir di botol kan, pura-pura jadi ini, padahal kan nggak ada. Setelah itu kan gratis, nggak diminta ini kan. Jadi berani. Nyampe di kan kita pakai kereta ya, nyampe di kereta kita dulu keretanya nggak sebagus kayak gini, kereta ekonomi lah kan, masuk. Cuman dulu kan tiketnya itu yang kayak di nah kita jadi kita punya kode, jadi kalau ada yang mau nagih, misalkan gua apel, nah itu ada mau ke sana kan, kita turun di stasiun tersebut, habis itu kalau udah ini kita naik lagi gitu Pak. Suatu saat ketangkap sama itu yang terpaksa kita diturunin di namanya kalau nggak salah itu di Kranji. Turunin, masa jalan kaki lagi atau enggak kalau nunggu kereta. Jadi gitu, subhanallah dulu kita tuh nggak ada inilah, nggak ada modal untuk tiket karena memang semuanya itu tidak ada mengandalkan nggak ada mengandalkan orang tua. Dan memang pada saat itu kita jalan kaki Pak, lagi puasa. Pada maghrib kita jalan kaki nyampe di Mahat, nyampe di Al-Jandal itu sudah tarawih, nyampe di situ. Sampai Ustaz Saiful itu masih ingat ceritanya. Kalau nggak salah kakinya lah bengkak juga. Aku obat katanya saya ikutin kalian itu. Nah setelah dari sana kan 6 bulan, jangan kita nggak selamanya nih, nggak akan begini terus kan. Kita berhijrah ke Cakung, nyari tempat tinggal yang dekat di situ, dekat di kampus. Dan di 2011 itu Pak, 2011 waktu itu saya kuliahnya bukan cuma satu tempat. Karena memang lagi semangatnya kuliah ya. Saya dulu di tahun 2011 itu kuliahnya 3 tempat. Ada PDU Pendidikan Dasar Ulama, kemudian ada namanya satu kampus lagi Saslantabur namanya Pak Ade. Nah nggak usah ke Pak Ade, sering ketawa. Kita kan alumni juga di situ. Yang ketiga itu Staindo. Jadi saya tiga-tiganya dalam satu waktu. Jadi Senin sampai Kamis itu saya di kampus yang satu, Jumatnya itu saya di kampus yang satu, sorenya itu saya di kampus yang satu. Kegiatannya kuliah. Dan itu subhanallah sih orang yang semangat dulu untuk kuliah. Pokoknya mau jalan kaki nggak ada masalah. Terus saya di yang PDU itu kan jaraknya itu kayak di sini sama bukan Cilodong terlalu jauh. Sini ke Simpangan. Nah jadi saya kampus yang satu di sini, saya kampus asal PDU namanya Pendidikan Dasar Ulama. Alhamdulillah di situ kita sekali datang kita dibayar, kita dikasih duit dari situ sampai selesai. Program MUI apa? Ya program MUI itu wilayah Jakarta Timur. Nah, saya alhamdulillah sampai selesai di situ D2-nya. S1-nya untuk di kampus yang satu nggak sampai selesai, hanya semester 7 gitu.
Itu di kampus yang satu saya ngambil jurusan tarbiyah PAI, di kampus yang satunya saya ngambil jurusan dakwah atau KPI. Dan yang selesai itu hanya 2 kampus, Pendidikan Dasar Ulama sama itu masih zamannya Pak Jokowi itu yang lantik kita di mana kantor gubernur. Dan selesai juga di Staindo, dan alhamdulillah karena perjuangan yang ya kan ada pepatah mengatakan kan kerja keras itu enggak gimana sih ya, nanti hasil kan ya proses. Dan alhamdulillah keluar dari S1 itu sebagai mahasiswa terbaik, dan itu bangganya ya banyak luar biasa lah orang. Dan orang tua itu datang kalau waktu antum mereka nggak tahu Pak. Antum nggak jadi mahasiswa terbaik, mereka nggak tahu. Dan luar biasa ketika saya pulang di kampung itu, masya Allah hormat mereka itu kan, karena di sisi lain memang yartainna alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat ya. Ketika saya pulang di sana, masya Allah beda dengan saya ketika masih SD SMP. Sudah pulang ke sana. Jadi orang sana termasuk orang yang tahu adab. Iya, orang yang bisa dikatakan miskin ilmu tapi kaya. Iya, kayak ya. Dan kalau yang orang-orang yang bergelar ustaz di sana itu sangat dimuliakan. Nah, dari selesai itu kan, proses untuk ngambil S2 dulu sebelum proses ngambil S2 nih Pak Izu, maaf sih dipotong dulu, otomatis kan banyak cerita nih yang lebih sangat sedih, baik dari bagaimana antum bisa hidup, cara makan dan semacamnya. Mungkin bisa diceritakan agar teman-teman berobat yang lain ini bisa semangat baik dalam kuliah, pekerjaan, sekolah dan semacamnya gitu. Ya. Mungkin bagaimana ketika antum makan dan semacamnya, ataupun ketika antum pokoknya keadaannya lah. Ketika nyampe sini, orang desa nyampe sini kan beda. Ya. Yang kota biasa saja ya. Tapi kalau orang desa ke kota otomatis ini beda. Dulu juga untuk sahabat-sahabat di Growbikers ya, awal saya kerja itu ketika kuliah, gaji pertama itu 50.000. Gaji pertama 50.000 gaji pertama 50.000. Saya kerja di satu yayasan anak yatim, dan itu gaji pertama saya 50.000. 50.000, kemudian naik lagi 150 gitu, masya Allah. Itu sehari? Bukan, sebulan Pak. Sebulan? Iya, sebulan. Jadi pada saat kuliah ya, saya ngontrak itu untuk per bulannya aja 300. Gajinya 50. Gajinya 50. Masya Allah bisa. Tapi masya Allah bisa ada rezeki ya. Ada rezeki. Dulu memang punya punya bekal dari orang tua itu ketika mau ke Jakarta ya, itu pesannya cuma satu. Kalau kamu berbuat baik kepada orang, nanti di lain waktu orang lain juga akan berbuat baik. Sebaliknya kalau kamu berbuat jahat ke orang ataupun mencuri dan lain sebagainya, itu kan kembali ke kamu sendiri. Nah, dari itu wasiatlah dari situ saya pegang ya, sampai di speaking di Jakarta itu memang bahasa itu yang dipegang terus. Orang tua kan dari bapak dipegang terus. Nah, dari situ ada teman juga yang ikut kontrak. Alhamdulillah terbantu di situ kan. Untuk gua makan itu alhamdulillah dari asrama tersebut kan ngasih juga, ngasih makanan nasi kotak gitu cukup. Dan alhamdulillah saya juga nggak nyangka kalau memang ada rezekinya yang tidak disangka-sangka datang gitu. Memang pada saat itu murni tidak mau minta ke orang tua, tidak mau membebani mereka karena jaringan aja nggak ada. Mau ngasih tahu saya lapar. Makan dulu ketika saya di Asia itu tidak makan 3 hari Pak. 3 hari nggak makan, cuma minum aja. Dan pernah saya merebus tempe direbus,
dibanyakin airnya Pak, dan dimakan sama nasi. Itu aja. Jadi nggak pakai apa, tempe aja saya rebus. Pernah daun-daun apa itu saya nggak lupa deh nama daunnya. Itu aja saya makan. Daun itu Ya, untuk mempertahankan hidup ya. Jadi ya untuk bisa melanjutkan hidup besok tahun besoknya. Dari itulah pengalaman itu Pak. Alhamdulillah sampai selesai juga itu ada aja pertolongan Allah. Karena dari situ Pak dari S1 itu selesai itu punya azam bagaimana bisa membantu orang lain. Dulu saya punya program karena bergabung di anak asrama anak yatim. Programnya itu ngambil anak yatim di Ternate, dan alhamdulillah saya ikut program itu dan ngambil anak-anak dari Ternate itu hampir 20 yang sudah masuk ke yayasan itu dari SD kelas 4 Pak. Saya ambil, alhamdulillah sekarang itu udah SMA udah selesai, ada yang udah habis Quran. Dan memang ada asli anak-anak Ternate. Dan terakhir saya ngambil itu 2017 itu saya ngambil anaknya nggak tahu ngaji. Tapi sekarang alhamdulillah udah selesai 30 juz. Ada kebanggaan sendiri juga, walaupun saya nggak hafal ya. Melihat mereka selesai 30 juz, selesai SMA-nya itu banyak banget. Nah, karena memang tidak mau saja sih orang-orang sana ya, tidak mau nasibnya kayak seperti saya. Dulu ketika ke Jakarta, kondisi di sana kan sudah tahu gitu ya. Dulu saya ke Jakarta kan nggak ada orang yang ada yang siapa lah. Nah, jadi adik-adik yang kesini kan udah pada tahu tuh. Udah ada orang sini. Iya, ada yang sudah ada jalan. Dan saya tahunya SD Rahmani ini udah dari tahun 2010. Ketika sebenarnya udah dari tahun 2010, tapi saya bergabung di sini kalau nggak salah di awal 2015. Ya, selesai dulu S1-nya, baru saya balik ke sini ngambil di SD Rahmani. Tapi kalau untuk tahu SD Rahmani itu udah dari tahun 2010. Bahkan Mahat itu ya tempat kita main futsal dulu di Mahat di sini pernah. Ustaz Izu, selanjutnya gimana nih perasaan ataupun orang tua antum, bapak antum setelah antum lulus S2 gitu? Setelah antum mungkin ada bincang-bincang apa yang disampaikan ke antum, setelah antum melihat anaknya, orang tua lulusan apa Pak? Kalau orang tua saya sendiri SD juga nggak lulus. SD lulus. Emangnya untuk dunia pendidikan tidak. Tapi ke anaknya itu keras supaya bisa. Dan alhamdulillah dari kakak saya selesai, saya kemudian ada adik lagi, ada 2 adik lagi, alhamdulillah besar jalan. Bahkan itu yang dia berdoa juga. Dan alhamdulillah yang orang-orang Ternate di Alkudoa itu saya yang bawa. Ada berapa mahasiswa di situ, kemudian ada yang berapa mahasiswa yang ada di Jakarta Timur, alhamdulillah saya yang bawa ke sini juga, ngurus di sini juga, alhamdulillah. Karena ketika nyampe di Jakarta itu Pak sudah punya moto yang lain, ya, sudah punya pegangan hidup, motivasi itu. Saya dulu ada di surat Al-Isra itu kalau nggak salah ayat berapa, in ahsantum bi anfusikum wa in asatum falaha. Itu yang saya pegang. Maka ketika ada orang berbuat jahat ke saya, masa bodoh saya. Pokoknya saya fokusnya berbuat baik aja gitu. Fokusnya menebar kebaikan aja. Fokusnya pokoknya nggak ada yang konsep mau berbuat jahat atau kejahatan ke orang lain itu. Jadi itu Pak, dari situ alhamdulillah Allah kasih kemudahan sampai S2 juga. Sebenarnya tidak disangka-sangka juga sampai selesai juga S2 juga. Itu juga ngambilnya enggak mikir saya ketika ngambil S2 itu pertama enggak mikir duit dulu, enggak mikir duit, saya daftar aja dulu. Setelah itu saya jalani Pak. Daftar aja dulu, setelah itu saya jalani. Oh, kasih tahu tapi kurang tua mau daftar. Iya, saya kasih tahu. Masih ada. Bapak masih ada. Beliau memang di sisi yang lain mendukung beliau, sisi yang lain melihat dari keuangan nggak ada kan. Ya udah, kita hanya bisa mendoakan saja. Alhamdulillah S2 pertama di desa tersebut juga. Entum termasuk. Ya, saya makanya kebanggaan juga ketika di kampung ada orang-orang yang
awalnya mengolok-olok, tidak percaya ketika pulang ke sana dengan kesarjanaan, insyaallah itu memang banyak Ustaz, itu termasuk orang-orang yang memang ketika ingin melihat kita berhasil kadang banyak tantangan dan gitu. Bahkan untuk apa sih ke sana mau jadi katanya jadi pengamen di sana, ya, Bismillah gitu. Ya itu tekadnya Pak. Jadi saya nggak mikir besok itu mau dapat duit atau mau dapat pekerjaan atau mau makan apa dulu ya. Saya nggak mikir ke situ dulu. Pokoknya hari ini saya berbuat maksimal, ada peluang kebaikan saya buat ya. Untuk besok itu urusan Allah gitu. Kayak begitu dulu yang saya tanamkan dalam diri itu, mau dari saya keliling kuliahnya itu D1-nya iya, D2-nya iya, S1-nya juga saya sampai S2-nya kalau ngumpulin sudah banyak kalau diadakan peribahasa apa itu ya, kata-kata motivasi lah, bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Dari situlah Masya Allah, dari Jakarta itu keliling, bahkan pernah jadi sebelum Keramani saya dulu pernah jadi jurnalis. Pernah jadi pengalamannya sangat banyak. Wartawan, pernah saya jadi wartawan. Cuman di dunia wartawan itu kayak nggak cocok ya kata saya. Tapi ya memang saya jurusannya ke situ ya, nggak cocok ya. Nggak cocoknya itu karena di punya teman-teman yang punya pemikiran duniawi. Orang tua sekarang masih ada saja. Orang tua dua-duanya udah ada sudah. Ya, bapak itu sudah meninggal tahun 2017 atau 2018. Udah berapa tahun? Ya bapak itu ya. Selesai, tapi alhamdulillah udah saya selesai ini ya, selesai S2. Pesan terakhir mungkin dari bapak itu dulu karena saya anak yang dekat sama bapak ya, kemana-mana itu dari kecil memang sama bapak. Itu sih kalau saya ambil dari pelajaran dari beliau cuma itu ya, jangan pernah nyari musuh, jangan pernah nyari kesalahan ke orang. Itu aja sih Bapak Ibu. Memang kan kalau orang tua kan pendiam, nggak kocak kayak jadi itu aja Pak. Tapi keras beliau. Ada kesalahan kalau mukul Pak. Tapi antum kan posisi sudah selesai S2, beliau masih ada kan? Ya, S2 ada, dan dulu ketika saya wisuda S2 itu kakak kesini. Oh kakak saya kesini, kakak menghadiri saya. Karena orang tua memang udah karena penyakit stroke atau apa ya, tangannya nggak bisa digerak. Pak, ini mungkin yang mau disampaikan kepada anak-anak muda yang memang melihat bahwasanya serasa dirinya yang paling susah ataupun dalam berjuang merasa malas dan semacamnya, agar semangat itu saja. Pertama bahwa yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang namanya ujian ataupun apa yang kita hadapi, Allah sudah berikan solusinya ya, tinggal saja kita mau meniti di jalan tersebut. Jadi jangan menganggap bahwasanya kita sudah yang paling menderita. Tapi ternyata ada di luar sana yang lebih menderita. Maka jangan selalu melihat, kalau mau ngambil motivasi ke orang itu jangan melihat dari orang-orang yang selalu sukses saja ya. Dalam artian orang yang udah jabatannya udah tinggi, tapi lihat dari prosesnya, karena dia menuju ke tangga kesuksesan itu diawali dulu dari tangga pertama. Nggak ada tuh orang yang jadi presiden juga jadi presidennya. Itu yang pertama ya, makanya yakini bahwa setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Maka itu dalam Al-Quran sudah ditawarkan oleh Allah kan, inna ma'al usri yusra kan. Jadi setiap kita berbuat
berbuat kebaikan, maka yakin kebaikan itu akan banyak kita. Setiap kita berbuat kejahatan, maka kejahatan itu ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita membuat planning ataupun rencana itu ya memang dalam setiap hari itu harus ada perencanaan. Besok kita mau melakukan apa ya, karena kalaupun tidak ada perencanaan, tiba-tiba kita mau melakukan tersebut ya sia-sia Pak. Jadi misalkan besok saya mau ngapain, direncanakan dari sekarang kan. Dalam artian hari ini milik saya nih, hari ini milik saya, otomatis saya harus berbuat untuk semaksimal mungkin. Esok itu punya orang lain, bukan punya saya. Jadi belum tentu saya besok akan hidup. Maka semaksimal mungkin saya berbuat yang terbaik untuk hari ini. Adapun hari yang kemarin yang sudah lewat, saya jadikan bahan motivasi. Oh, apa yang kemarin yang saya perbuat. Maka saya juga pernah teringat ceritanya Umar bin Khattab ya, ketika sebelum Umar bin Khattab itu mau tidur, ada catatan beliau. Hasibu qabla an tuhasabu, kan itu perkataan beliau yang sangat populer itu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Maka ketika sebelum dia tidur, dia lihat dulu buku catatannya dalam sehari ini apa saya pernah berbuat baik, pernah berbuat kesalahan sama orang. Ketika ada itu apa dicari orang tersebut untuk minta maaf, sampai dalam satu hari itu dia udah nggak ada berbuat kesalahannya, maka tenang. Maka itu yang harus kita jadikan bahan renungan. Maka untuk teman-teman Robakers ya, yang mungkin menurut timbangan dia masalah dia lebih berat ya, masalah dia lebih berat daripada orang lain, maka ya justru kalau melihat teman-teman saya itu kuliah ke sini sudah semester berapa dia pulang. Nah itu dia ya, bahwa memang dari niatnya aja mungkin dia kalah ya, dia kalah dalam keterangan, bisa dibilang gitu. Banyak orang-orang yang sudah dari awal sampai semester akhir ya, dia ya. Kalaupun kita mau ngambil analogi ya, mau ngambil permisalan, mau mendaki gunung saja ya, umpama di atas gunung itu ada sebuah mutiara ya, maka tapi kalau misalkan kita nggak tahu ya di atas itu ada mutiara, pasti kan kita dari pertengahan kan udah nyerah itu ya. Tapi ketika kita udah nyampe ke atas, nah itu beda lagi. Di atas sudah nyampe di atas itu rasanya saya udah sukses ya. Nah, kayak seperti ya teman-teman Gromaker, ketika dia menaiki puncak, tanggap dari bawah mau naik ke atas saja itu susah banget ya. Tapi kalau dia nyampe di atas, ketika dia melihat hamparan, masya Allah, kiri kanannya, subhanallah, itu tersendiri, gimana gitu, punya kebahagiaan tersendiri dia. Makanya seperti itu ya. Jadi ketika mereka berjuang di tengah-tengah banyak yang berjuang, padahal di ujung sananya itu udah ada sebuah kesuksesan, sebuah kebahagiaan yang ada di sana ya. Maka kita ingat aja ya, setiap perjuangan itu butuh pengorbanan. Setiap perjuangan itu kita harus butuh pengorbanan. Atau pengorbanan apa saja itu yang harus kita lakukan. Perjuangan kalau saya bilang perjuangan ketika nyampe ke Jakarta itu kalau dihitung dengan kalkulator manusia mah nggak mungkin ya lagi. Nggak mungkin, karena harus punya ratusan juta yang ke Jakarta. Tiketnya aja berapa juta, makanya. Tapi kalkulatornya Allah sudah kecil lagi ya. Tapi yang melihat, Allah melihat, berjuang dulu kamu ya. Setelah berjuang baru dapat hasil. Dah, alhamdulillah, jazakallah sangat dalam hari ini, baik keilmuannya yang beliau tuangkan kepada saya pribadi, umumnya kepada sahabat-sahabat Grobaker yang lainnya. Jazakallah khair sudah hadir. Itu semoga di lain kesempatan bisa memberikan motivasi, wejangan untuk teman-teman sahabat-sahabat Grobaker di luar sana, agar memang kita harus dipompa semangatannya. Kalau tidak dipompa kadang kendor. Ya, memang
intinya adalah bahwasanya orang sukses itu lahir dari orang-orang yang mau berjuang dan mau melakukan proses. Kata Ustaz itu tadi, Allah itu akan melihat seberapa serius, seberapa besar kita melakukan proses tersebut. Jazakallahu khair. Itu saja. Tadi Zoom terakhir mungkin pakai bahasa ini untuk di subscribe. Untuk teman-teman Globakers ya, karena ini adalah channel yang bagus ya, channel Globaker itu apa? Golongan orang-orang baik. Insya Allah kita subscribe, kita like, kita bagikan itu, kemudian ketika dibaca ataupun ditonton oleh orang lain, karena kita nggak tahu ya hidayah itu datangnya, hidayah itu lalu siapa ya, dari siapa. Karena memang hidayah dari Allah ya, tapi kan nggak tahu kita perantaranya dari siapa. Ini saja dari perkataan kita yang sangat sedikit, tapi di-share ke orang lain, kemudian orang lain bilang, wah, kemudian dia termotivasi, maka itu bernilai mahal. Ya, maka jangan lupa subscribe yang banyak, kemudian like, share ya, subscribe yang banyaknya, mudah-mudahan channel bisa banyak subscribe-nya. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.